Jemaat Tuhan yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan budi manusia, itulah yang memberkati hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berfirmanlah Engkau, sebab kami umat-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Shalom bagi kita semua. Bapak dan Ibu jemaat Tuhan yang kami kasihi di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan bagi kita pada minggu kita hari ini, Minggu Palmarum, yang menjadi dasar khotbah kita, bekal kehidupan kita, didasarkan kepada kitab Injil Matius pasal 21 ayat yang pertama sampai kepada ayat yang ke-11. Kami akan membacakannya untuk kita semua. Marilah kita mendengarkannya dan mengikutinya di dalam hati kita masing-masing. Demikianlah dikatakan oleh firman Tuhan. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah dia, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikian pembacaan kita. Bapak dan Ibu, jemaat Tuhan yang kami kasihi di dalam Kristus Yesus. Di Minggu Palmarum ini tentunya diartikan sebagai minggu menyambut kedatangan Kristus sebagai Raja di dalam kehidupan kita. Tapi mari kita melihat perspektif lain atau sudut pandang yang lain tentang kedatangan Yesus sebagai Raja itu ke Yerusalem.
Pertama-tama kita bertanya, memunculkan sebuah pertanyaan, mengapa Yesus memasuki Yerusalem sebagai raja dengan menaiki atau menunggangi keledai? Pertanyaan ini sangat penting sekali. Tapi sebenarnya teks kita tadi sudah menjelaskan kepada kita, yaitu di ayat 4 yang berkata, hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Firman yang mana? Nabi yang mana? Tentunya ini dirujuk di Zakaria 9 ayat 9. Ya, yang berkata demikian, bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem, lihat rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Kedatangan Yesus ke Yerusalem atau Yesus memasuki Yerusalem dengan mengendarai atau menunggangi keledai untuk menggenapi firman Tuhan. Firman atau nubuatan mesianik. Sebab di Zakaria 9 ayat 9 itu telah dinubuatkan tentang kehadiran Raja Mesianik atau Mesias yang dinanti-nantikan oleh umat Israel. Karena itu, dengan kedatangan Yesus atau kehadiran Yesus memasuki kota Yerusalem, sesungguhnya Bapak dan Ibu, itu adalah proklamasi mesianik terhadap nubuatan Nabi Zakaria. Orang Israel menanti-nantikan kapankah datangnya Mesias, Raja Juru Selamat yang membebaskan mereka. Yang dalam pemikiran mereka membebaskan mereka dari penjajahan atau tekanan-tekanan bangsa asing. Dalam hal ini tentunya kerajaan atau kekaisaran Roma. Kedatangan Yesus atau Yesus memasuki Yerusalem dengan rombongannya, arak-arakan dengan menunggang keledai betina. Agar semua umat percaya dan tahu yang kamu nanti-nantikan itu tidak perlu lagi ditunggu-tunggu, sudah hadir. Itu mau mengklaim, mau mengatakan bahwa Mesias itu sudah datang dengan nama Yesus. Karena itu, itulah pemberitahuan agar seluruh umat Israel sebenarnya percaya. Sejatinya supaya mereka percaya yang mereka nantikan sudah datang. Juru selamat itu sudah datang di dalam nama Yesus. Dan tentunya ini pemberitaan ini sampai juga kepada kita melalui pemberitaan Alkitab. Supaya kita dan dunia percaya. Dan kita orang yang percaya ini, yang mengaku percaya kepada Yesus, semakin percaya bahwa tidak ada Mesias yang lain. Mesias yang sejati itu hanyalah Yesus. Sebagaimana umat Israel menanti-nantikan dan mereka telah melihat kehadiran Yesus, seharusnya mereka percaya bahwa tidak ada Mesias yang lain yang mereka nantikan selain Yesus itu sendiri. Begitu juga kita umat Tuhan yang kami kasihi dalam Kristus Yesus. Di dalam hidup kita ini yang penuh dengan pergumulan, tekanan dosa, himpitan dosa, kita menanti-nantikan penyelamat kita.
melalui berita Matius 21 ayat 1 sampai 11 ini kepada kita, dinyatakan tidak ada penyelamat yang lain selain Yesus itu sendiri yang dinubuatkan oleh para nabi, terutama Nabi Zakaria di Zakaria 9 ayat 9. Ini juga perenungan bagi kita umat Tuhan. Jangan cari juru selamat yang lain. Yesus telah datang dan menyatakan dirinya, memproklamasikan identitasnya bahwa dialah Mesias itu. Karena itu kita hanya perlu menyambutnya dengan percaya. Dan kemudian sudut pandang mana lagi yang perlu kita renungkan dari kehadiran Yesus atau Yesus memasuki Yerusalem ini? Berita tentang Yesus memasuki Yerusalem ini, pertama-tama kita harus betul-betul memperbaiki keyakinan dan pandangan kita. Kalau seperti umat Israel, mereka melihat Yesus hanya juru selamat, dan mereka tidak mempercayai Yesus sebagai juru selamat. Sebab yang mereka nanti-nantikan adalah raja yang perkasa. Raja yang perkasa yang datang dengan kuda yang perkasa. Sekalipun mereka berseru-seru bahwa menyambut Yesus dengan teriakan seruan Hosana bagi anak Daud dan selanjutnya. Tetapi toh di ayat 11 kita tadi melihat kesimpulan mereka pada akhirnya mengatakan, dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Sebab dalam pandangan mereka Mesias itu adalah yang menyelamatkan mereka, yang membebaskan mereka dari himpitan atau kekuasaan dari kerajaan Romawi atau kekaisaran Romawi. Karena itu sering sekali cara pandang itu perlu diperbaiki. Cara pandang kita tentang Yesus. Yesus datang membebaskan kita dari himpitan dosa dan segala akibatnya. Yesus datang bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan jasmani kita secara mujizat, termasuk kesehatan kita, sehingga kita menyambutnya hanya sebagai sebuah euforia, kegembiraan yang sesaat, yang meluap-luap, tanpa memiliki pemahaman yang benar tentang Tuhan. Bukankah kita sering menyambut Yesus dengan gegap gempita hanya ketika Dia memenuhi kebutuhan jasmani kita, termasuk kebutuhan kesehatan kita. Kita bereforia, bergembira, tetapi Yesus sebenarnya datang, juru selamat kita, dan tidak ada yang lain untuk membebaskan kita dari kuasa dan genggaman dosa. Itu yang pertama. Karena itu Dia disebut Mesias, juru selamat. Itu yang harus kita percayai. Kata juru selamat, Bapak dan Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, sebenarnya itu mau mengatakan tidak ada yang lebih berkuasa, tidak ada orang yang memiliki kuasa dan kemampuan dari sang juru selamat itu. Karena itu Dia disebut, diberi gelar juru selamat. Tentunya ini tidak sama dengan pemahaman kita sekarang ini dengan bahasa juru masak dan juru parkir. Tidak ada. Kalau kata juru selamat itu sebenarnya hendak menggambarkan, hendak memberitakan kepada kita, tidak ada yang memiliki kuasa, tidak ada yang bisa memiliki kuasa melampaui sang juru selamat itu. Siapa Dia? Yaitu Yesus itu sendiri. Tidak ada yang bisa membebaskanmu, tidak ada yang bisa melepaskanmu dari kuasa dosa dan kematian itu selain juru selamat itu sendiri. Karena Dialah yang punya kuasa
Dan dia mempunyai kemampuan untuk itu, yaitu nama Yesus itu sendiri. Karena itu, Bapak dan Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, sambut Yesus bukan hanya untuk kebutuhan jasmanimu, ya. Berdoa hanya untuk meminta kebutuhan jasmani, berseru, bereforia hanya untuk kebutuhan jasmani. Yesus tidak hadir hanya untuk kebutuhan jasmani, tetapi yang paling utama, membebaskan kita dari segala kuasa dosa dan kematian. Dan yang kedua, pemahaman yang perlu diperbaiki adalah bahwa seruan, pujian, dan cara kita memuliakan Tuhan itu, ya, teriakan seperti Hosana bagi anak Daud itu, atau apapun bentuknya pada saat ini kita menyerukan memuliakan nama Tuhan. Ingat, itu tidak bisa memaksa Tuhan untuk memenuhi keinginanmu. Apa yang kami maksudkan? Mereka berseru-seru Hosana bagi anak Daud dengan pemikiran Yesus akan mengalahkan kerajaan Roma, kekaisaran Roma. Tetapi Yesus tetap datang dengan menunggang keledai, tetap dengan tujuan utamanya bahwa dia melepaskan manusia dari genggaman dosa dan maut. Artinya apa, Bapak Ibu? Seringkali kita memakai pujian kita kepada Tuhan untuk memaksakan kehendak kita kepada Tuhan, supaya Tuhan memenuhi apa yang kita inginkan. Kita bersembunyi di balik puji-pujian. Ya. Bagi saya, teriakan umat Israel ini seperti itu. Mereka berseru supaya Yesus tidak hanya menunggang keledai, tapi berganti menunggang kuda perkasa dan menampilkan diri sebagai betul-betul keturunan Daud, Davidik, dan menjadi raja mengalahkan kekaisaran Roma. Tetapi Yesus tetap dengan keledai bebannya. Seruan umat itu tidak mengubah Yesus, mengubah cara kedatangan Tuhan dan tujuan kedatangan Yesus ke Yerusalem. Tetap dengan menunggang keledai. Artinya apa? Menunggang keledai itu, Bapak Ibu, kan sebenarnya menggambarkan, ya seperti kata Alkitab kita, seekor keledai beban yang mudah. Yesus datang menyelamatkan kita dengan apa? Menanggung beban dosa kita. Jadi saya agak menghindar dari pernyataan bahwa menunggang keledai itu menunggang kemalasan, begitu ya. Sering kita mengatakan keledai itu adalah simbol kemalasan. Oh bukan, keledai memang lambat. Keledai memang binatang yang lambat. Tetapi keledai adalah salah satu binatang yang mampu menanggung beban yang begitu berat. Itu yang mau digambarkan mengapa Yesus menunggang keledai memasuki Yerusalem. Bahwa dia raja yang menanggung beban terhadap dosa dan kesalahan umat manusia. Dan kehadirannya itu, dengan menanggung beban itu, memberikan damai sejahtera bagi kita. Itu melalui pembebasan kita dari kuasa dosa dan maut. Itu yang pertama. Sudut pandang yang lain, Bapak Ibu, bagaimana kita memuliakan Tuhan Yesus atau memuliakan Yesus yang hadir. Kalau bagi umat Israel, hadir di kota Yerusalem. Tetapi dalam kehidupan kita, yang hadir di dalam kehidupan kita sehari-hari, menyatakan diri bahwa dialah Mesias, satu-satunya juru selamat yang berkuasa, yang mampu menyelamatkan kita. Kami melihat dari sisi kepatuhan, ya, dari sisi kepatuhan, ya. Kepatuhan kedua murid Yesus yang disuruh pergi ke desa, ke kampung yang di depannya untuk
mengambil atau untuk mengambil keledai betina yang tertambat bersama anak keledai itu supaya dapat dipakai oleh Yesus. Menyambut Yesus dan menyambut kehadirannya dengan tujuan memuliakan Dia. Mari kita belajar seperti kedua orang murid Yesus yang diperintahkan oleh Yesus untuk menemukan 2 keledai yang dipergunakan untuk ditunggangi oleh Yesus. Dengan kepatuhan itu, mereka menemukan keledai betina dan anaknya sehingga dapat dipergunakan oleh Yesus memasuki kota Yerusalem, dan dia disambut dengan sorak-sorai, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Apa maknanya Bapak Ibu? Kepatuhan kita kepada perkataan Tuhan Yesus mendorong orang untuk memuliakan Tuhan. Ya. Jikalau kita sebagai anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus patuh kepada firman Tuhan Yesus, ini akan mendorong banyak orang untuk memuliakan namanya. Jangan kita mengharapkan orang bersorak-sorai dengan euforia atau dengan gegap gempita menyambut Yesus, sementara kita yang mengaku muridnya, umatnya tidak pernah patuh kepada Yesus, kepada firman-Nya. Ini yang saya katakan sudut pandang yang lain memuliakan Yesus. Bahwa kemuliaan Yesus, sambutan Yesus untuk dipermuliakan di Yerusalem sebenarnya dimulai dari mana? Dimulai dari kepatuhan kedua murid itu untuk melaksanakan perkataan Tuhan Yesus, untuk menemukan atau mencari atau menemukan keledai betina dan anaknya untuk ditunggangi oleh Yesus memasuki Yerusalem. Kepatuhanmu Bapak dan Ibu kepada firman Tuhan Yesus menjadi alat Tuhan untuk dipergunakan memuliakan nama Tuhan. Kepatuhanmu itu menjadi stimulus, menjadi pendorong bagi orang lain untuk memandang kepada Yesus dan memuliakan nama Tuhan. Itulah makna Yesus dilulukan di Yerusalem. Itulah makna Palmarum. Yesus memasuki kota Yerusalem, memasuki kesehari-harian pusat kesehari-harian keagamaan Israel. Dan di Minggu Palmarum ini kita diingatkan, Yesus memasuki kesehari-harian kehidupan kita dan menyatakan kepada kita, Dialah Mesias yang sejati, tidak ada yang lain. Mari kita patuh kepadanya, patuh pada perkataan Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita itu. Kepatuhan itu mendorong diri kita dan orang lain untuk menyambut dan memuliakan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, di Minggu Palmarum ini kami bersyukur, berterima kasih kami dapat mendengarkan firman Tuhan. Kepada kami, umat-Mu dinyatakan melalui pemberitaan Alkitab ini, Yesus yang memasuki Yerusalem dan dielulukan di Yerusalem menyatakan kepada kami bahwa Yesuslah penggenapan nubuatan mesianik para nabi, terutama Nabi Zakaria. Kepada kami diberitakan melalui pemberitaan firman ini bahwa hanya Yesuslah juru selamat yang berkuasa dan yang mampu menyelamatkan kami dari genggaman dosa
dan kematian. Karena itu ya Tuhan, terima kasih kami panjatkan kepada-Mu atas pemberitaan ini. Dan kepada kami juga diberitakan bahwa kepatuhan murid Yesus kepada perkataan Tuhan Yesus menjadi awal dari orang banyak untuk memuliakan dan menyambut Yesus. Karena itu ya Tuhan, biarlah juga kepatuhan kami terhadap perkataan Tuhan Yesus mendorong banyak orang untuk melihat dan memandang kepada Yesus dan menyambut Yesus, memuliakan Yesus sebagai Tuhan dan satu-satunya juru selamat kami. Terima kasih Bapa di surga atas pemberitaan firman ini. Biarlah Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk semakin mempercayai firman-Mu dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kesehari-harian kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.